Ya, berantas tuntas judi online. Presiden Prabowo Subianto pun sudah mengatakan dan juga mengingatkan bahwa aktivitas judi online ini telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sampai dengan 900 triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan ini juga menyasar tidak hanya masyarakat, tapi masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya sangat sulit, inilah yang disasar oleh para pelaku judi online. Lantas kenapa selama ini judi online nampaknya agak sulit untuk diberantas? Apakah karena memang ada oknum orang dalam yang mengamankan kurang lebih 1.000 situs judi online yang bisa mendapatkan keuntungan sampai 8,5 miliar rupiah? Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Weekend kita gangguin. Sudah ada Mas Dirjen Informasi Komunikasi Publik dari Komdiji. Selamat pagi, Mas Prabowo Revolusi. Selamat pagi, sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Selamat pagi, Mas Alphonse. Selamat pagi, Mas. Kita agak kaget begitu ya, kemarin informasi yang beredar ternyata ada oknum dari Komdiji sendiri yang mengamankan 1.000 situs judi online. Ini sebenarnya akhirnya bisa terbongkar. Apakah memang karena dari Komdiji sudah mengendus adanya oknum orang dalam yang bermain sendiri, atau dari pihak kepolisian sih, Mas? Kalau saya bukan agak kaget bener. Gak nyangka ternyata orang dalam gitu ya oknumnya ya. Jadi yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, kami mengapresiasi ya tindakan cepat dari APH kepolisian dalam hal ini dalam melakukan penindakan hukum ya terhadap oknum-oknum yang melindungi judi online. Nah, yang kedua, bahwa pemberantasan judi online ini kan diikat ya dalam satu satgas pemberantasan judi daring yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada Juni 2024 ya, dan ini berjalan beberapa bulan ini. Di situ di dalamnya bersama-sama nih Komdiji, kemudian juga kepolisian, OJK, PPATK, dan juga beberapa kementerian lembaga lain yang memiliki hubungan ya dalam hal pemberantasan judi daring. Nah, setiap hari kami itu melakukan koordinasi intensif dan masing-masing melaporkan temuan-temuannya dan kemudian disampaikan di meja untuk pada akhirnya ditindaklanjuti sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, bagian penangkapan, bagian penegakan hukum itu adalah bagiannya kepolisian ya. Yang bisa melakukan adalah lembaga APH. Nah, Kementerian Kominfo tugasnya adalah memblokir, mencegah akses, mengedukasi, dan seterusnya. Jadi kalau kami melihat bahwa ini justru bentuk bahwa Satgas ini bekerja dengan baik gitu. Tapi Mas Prabu, kalau misalnya para pegawai yang diberi wewenang untuk memblokir justru mereka yang membina itu, apakah dari Komdigi sendiri nantinya akan meningkatkan pengawasan kepada pegawai-pegawai yang nantinya diberi wewenang tersebut, Mas? Pasti pengawasan dilakukan setiap saat ya, bahwa kemudian ada oknum, ya ini ya yang kemudian satu fakta yang harus disampaikan ke publik gitu, bahwa memang tikusnya ada di dalam juga ternyata gitu ya. 10 orang ini bagian dari tim besar ya. Jadi tim Satgas pemberantasan judi online ini di Komdiji sendiri juga melibatkan tim yang cukup besar. Nah, oknum-oknum ini melindungi sebagian kecil dari beberapa situs aplikasi sistem yang terafiliasi dengan judi online. Tadi saya sudah sampaikan ya ke kawan-kawan semua bahwa setiap harinya tuh kita ya melakukan treatment konten blokir ya terhadap alamat itu sekitar 11.000 sampai 20.000 item per hari. Jadi 10 hari terakhir saja sudah hampir 200.000 item ya yang kita lakukan pemblokiran. Kalau dalam masa kerja Satgas itu jumlahnya 3,2 juta sekarang ini. Nah, kenapa masih ada? Nah, ini nanti Mas Alphonse bisa menjelaskan. Karena modusnya itu luar biasa, yang namanya kejahatan itu kan terorganisir. Akhirnya mati satu tumbuh 1.000 begitu ya? Mati satu tambah 1.000, ya bisa seperti itu. Ini mungkin tumbuhnya 10.000 kali ya. Mas Prabu, karena dengan teknologi gitu. Ya, kalau jadi kita melihat satu ditutup, mereka pindah ke alamat lain. Mereka pindah ke alamat lain, ke IP yang lain, ke domain yang lain gitu. Nah, sebetulnya ini secara sistem masih tetap bisa di-crawling. Masalahnya adalah ketika ada modus yang lain dilakukan misalnya dengan membocorkan informasi apa yang sedang dilakukan. Sehingga sebelum dilakukan pemblokiran udah pindah duluan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi temuan-temuan dalam Satgas dan kemudian berujung pada penindakan hukum seperti sekarang. Mas Dirjen, kalau berbicara mengenai step by step-nya, mungkin masyarakat bisa diedukasi biasanya seperti apa sih, kan karena kabarnya dari 10 orang oknum dari Komdiji ini setiap harinya melaporkan kurang lebih ada 4.000 situs yang dilaporkan ini untuk diblokir, sedangkan 1.000-nya diamankan. Nah, berarti ada pengawasan di situ atau bagaimana?
Kalau saya gini ya, kalau modus kejahatan seperti apa yang bisa bicara tentunya adalah APH ya. Namun kami sudah punya sistem ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena kan tidak semuanya bisa disampaikan ke publik ya. Ini terkait dengan proses bagaimana kita melakukan pemblokiran. Nggak boleh bocor nih tentang hal ini kan. Jadi kita sudah punya sistem. Sistem ini bekerja atas dua hal. Satu, secara otomatis melakukan crawling lah ya istilahnya. Semua hal yang berkaitan dengan tagging judi online lah, apakah itu namanya judol, slot, kartu apa dan semacam itu di crawling, masuklah ke database dan kemudian dilakukan proses blokir. Nah, tim ini tugasnya adalah mengawasi proses tersebut supaya jalan atau tidak. Nah, yang kedua dari laporan masyarakat kan. Laporan masyarakat kita punya kanal, setiap harinya mungkin sekitar 400-500-an laporan yang dilaporkan dari publik, dimasukkan ke database dan dilakukan penindakan. Nah, proses informasi yang masuk ini kan mahal nih. Ya, harusnya terclassified gitu. Tapi ada oknum-oknum yang membocorkan keluar. Sehingga sebelum dilakukan penindakan, ini siap-siap dulu nih malingnya gitu. Jadi orang mau maling ke sana, malingnya dikasih dulu, itu tuh dijagain sama polisi nih gitu. Jangan ke sana, akhirnya malingnya ke sebelah sini. Nah, informasi inilah yang tadi dibilang 1000 ya. Sebetulnya kan tidak persis seperti itu ya. Tapi katakanlah supaya tidak terdistorsi ceritanya, yang 1000 yang tadi dijagain gitu ya. Artinya ada informasi yang disampaikan, dibocorkan ya kepada pemilik judi online sehingga mereka tetap bisa melakukan operasi dengan berbagai modus. Ada yang pindah alamat, ada yang buat lagi yang baru begitu ya. Buat lagi yang baru, ada juga sistem judulnya berkedok games misalnya sebagai contoh, ada berkedok investasi pula, ada berkedok asuransi dan macam-macam gitu. Jadi kejahatan ini terorganisir gitu ya. Nah, kita harus lebih bisa pola lagi. Sejauh mana memang Mas peran pegawai yang memiliki akses terhadap sistem ini bisa menjadi ancaman atau risiko bagi keamanan sebuah lembaga seperti Komdigi ini, Mas? Ya, kita lihat jadi usahanya gembos. Jadi sebenarnya udah 2 tahun ini kita setengah mati memikirkan cara, lalu oke, kita sarankan pakai Satgas, udah Satgas paling sakti. Kominfo sebagai blokir tornya, lalu kepolisian PPATK sebagai juga, dan helpnya untuk tukang gebuknya, PPATK seperti Iron Man, ini yang paling jago menelusuri gitu kan. Secara teknis harusnya ini hasilnya akan sangat efektif, tetapi kenapa 2 tahun ini kita juga bingung, malah nggak bisa dibasmi gitu. Nah, hari ini kelihatan jawabannya. Walaupun tadi dikatakan Mas Dirjen setiap harinya tetap memblokir situs-situs dengan angka yang fantastis begitu ya. Situs itu mudah dibuat. Jadi situs mau buat 10.000, mau 100.000 juga mudah dibuat dan mudah dibeli. Situs.com, situs apa, cuma .co.id masih relatif aman. Ada pengamanannya. Jadi kita harus lihat ujungnya bahwa bagaimana dari PPATK menelusuri apakah masih besar atau kecil. Terserah mau blokir berapa, kita apresiasi kerjanya. Tetapi kalau kita udah kerja setengah mati, tetapi ujungnya masih tetap judi online ini berjalan, artinya ini kurang efektif. Apa yang terjadi? Ya hari ini sedikit terkuak. Jadi apa sebabnya? Tapi langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Komdigi sendiri untuk meningkatkan keamanan siber dan mencegah manipulasi data dari dalam nih? Karena kan kita akan fokus untuk membersihkan dulu ya, Mas Dirjen, dari dalam, kemudian juga sambil memblokir situs-situs tersebut. Nah, hal itu yang penting. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah sistem crawler dari Komdigi ini dengan ada kejadian ini, saya sarankan dilakukan audit eksternal. Lalu patuhi ISO 27001 semua. Jadi semua hak akses, siapa saja yang punya akses, siapa saja adminnya itu di audit, dilihat, lalu dimonitoring ketat. Kalau perlu oleh Pak Dirjen atau siapa, tiap hari siapa yang punya akses untuk buka, siapa akses punya untuk blokir. Ini secara internal dari sistem crawler. Yang kedua, ada keterbukaan dari list yang pemblokiran. Jadi hari ini Komdigi memblokir katakan 10.000 situs. Silakan diberikan secara live kalau bisa. Dan saya pikir itu bukan informasi rahasia. Masyarakat bisa mengecek, lalu masyarakat bisa ngasih tahu ini nggak diblokir, ini nggak diblokir, ini masih aktif, ini blokir, betul. Gitu ya. Dan juga ada jalur masyarakat bisa ngadu. Yang ini Pak nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul. Nah, otomatis bisa masuk dan diblokir masyarakat itu. Saya pikir itu bisa kita lakukan daripada kita ngandalin
audit internal lagi mengenai blokir lagi, nanti auditornya malah masuk angin lagi gitu. Oke, coba saya ke Mas Dirjan. Tadi beberapa poin yang disampaikan terkait audit dari siapa-siapa saja yang berwenang untuk melakukan pemblokiran dan lain sebagainya. Ini sudah ada belum sih audit internal sendiri, Mas? Kalau audit internal pasti ada ya, kan? Selalu ada, dan itu kan bagian dari standar tadi ya yang dikatakan oleh Pak Alphonse. Makanya kenapa kita sebut ini namanya oknum begitu kan? Karena ya segelintir lah segelintir dan keluar dari sistem lah mekanismenya. Tapi saya sepakat dengan apa yang Mas Alphonse sampaikan tadi. Itu gagasan yang sangat baik ya Pak. Kalau kita bisa umumkan setiap hari proses blokir kita terhadap akses judi online, dan juga membuka kanal publik untuk pengaduan ya Pak ya. Sekarang sebetulnya kanal publik sudah ada, barangkali belum tersosialisasi dengan baik ya. Tadi yang saya sampaikan, setiap hari kita baru dapat 400-500 laporan. Saya katakan baru ya, kalau melihat angkanya sefantastis ini kan harusnya setiap hari ada ribuan laporan yang masuk gitu. Nanti kita akan lebih buka lagi ke publik sehingga bisa mudah ya publik melakukan akses dalam pelaporan. Tapi proses blokir itu hal yang sangat mudah dilakukan gitu. Saya menerima banyak sekali DM ya ke sosial media saya. Begitu dapat alamatnya, saya laporkan ke Satgas, 2 jam, 3 jam kemudian sudah hilang. Ya, 2 hari yang lalu bahkan ada satu influencer dengan followers sampai 300.000 Pak. Wow. Dia di alamat, di bio-nya itu dituliskan link ke judi online gitu. Jadi masyarakat hanya nyoba dulu, ternyata seru gitu kan, baru dia masuk. Itu langsung kita freeze ya. Jadi kami bicara sama platform, sama Meta untuk diblokir. Nggak lama langsung terblokir. Jadi influencer dengan followers 100.000 pun kita bisa freeze. Itu yang menjadi perhatian juga ya, kalau berbicara mengenai judi online itu kan dari hulu ke hilir ya, walaupun sebenarnya upayanya sudah beragam, sudah cukup banyak, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat menengah ke bawah yang akhirnya tergiur lagi begitu ya. Kemudian juga influencer yang menjadi salah satu wadah untuk promosi, padahal mungkin mereka mengerti atau tidak, apakah mereka taunya ini bukan judi online, game online dan lain sebagainya. Dan kemudian bandar-bandarnya, bahkan pengelola dari judi online yang tidak ada di Indonesia. Nanti seperti apa upaya untuk memberantas secara tuntas, kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kemarin setelah kepolisian menetapkan 11 tersangka dari pegawai dan juga tenaga analis Komdigi, polisi juga membawa salah seorang tersangka ke TKP di Ruko Galaksi Bekasi yang dijadikan sebagai kantor satelit untuk membina 1.000 situs judi online yang dipelihara dan menjadi sumber cuan bagi mereka nih. Nah, di sana sudah ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari untuk mengabarkan langsung. Silakan, selamat pagi Kurnia. Ya, selamat pagi Mala, Rati, dan juga pemirsa. Pada hari Jumat siang kemarin, polisi melakukan penggeledahan di Ruko Rose Garden 5 nomor 39 kawasan Grand Galaxy City, Kota Bekasi, di mana ini bisa saya gambarkan bahwa ini ruko berlantai 3. Saat sudah dilakukan penggeledahan oleh tim dari Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya pada hari Jumat siang kemarin. Saat ini lokasi di Ruko Rose Garden 5 nomor 39 masih terpasang garis polisi. Kalau bisa digambarkan, pada hari Jumat siang kemarin polisi membawa 2 orang tersangka dari 11 orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus judi online. 2 orang tersangka dihadirkan ke tempat ini. Dan dalam penggeledahan ini polisi menggeledah dari lantai 1 sampai lantai 3. Di lantai 1 tidak ditemukan barang bukti, hanya memang ada tumpukan-tumpukan kardus yang cukup berantakan. Kemudian polisi menaiki lantai 2. Di lantai 2 ini ditemukan hanya sebatas ruangan rapat saja. Dan di lantai 3 barulah ditemukan perangkat-perangkat komputer yang digunakan sebagai operasional satelit. Ini dijadikan oleh para tersangka. Ruko ini disewa untuk sebagai tempat satelit judi online. 11 tersangka ini yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, 10 diantaranya merupakan oknum pegawai komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mereka ini ditetapkan sebagai tersangka karena seharusnya mereka yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan juga memberantas judi online, untuk memblokir judi online ini, justru mereka menyalahgunakan wewenang dan membacking-nya ataupun mengamankan para bandar-bandar judi ini untuk tetap dapat beroperasi ataupun tetap berjalan operasional judi online-nya dengan
mendapatkan upah ataupun imbalan sebesar 8 juta rupiah setiap satu situs judi online, sehingga situs judi online tidak diblokir. Keuntungan cukup fantastis, yaitu mencapai 8,5 miliar rupiah, dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan kasus ini, termasuk juga menelusuri aliran dana yang diterima oleh para tersangka. Kasus judi online ini juga mendapatkan asistensi penuh dari Mabes Polri kepada Polda Metro Jaya. Demikian, Mama Rati, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Kita langsung melanjutkan perbincangan. Mas Alfons, kalau melihat ini kan satu mungkin sindikat begitu ya, yang dapat akhirnya terungkap begitu kan. 1.000 situs yang tadi dikatakan Pak Dirjen, sebenarnya ini kecil, biasanya tuh bahkan ratusan, puluhan ribu yang diblokir setiap harinya. Tapi kalau berbicara mengenai judi online, ini kan harus ada pemberantasan secara tuntas, sistematis, komprehensif, dari hulu ke hilir. Apa yang menjadi catatan paling penting yang paling bisa mungkin dilakukan jangka pendek dan jangka panjang untuk pemberantasan judi online di Indonesia? Solusinya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek dan jangka menengah ini, jangka pendeknya ini adalah pemblokiran yang dilakukan yang sudah dilakukan setiap Betul, harinya sebenarnya oleh Komdiji ya. Jangka menengah ini adalah penegakan hukum dan penelusuran uangnya. Jadi penegakan hukumnya adalah kalau ada yang pasang iklan judi online, silakan Satgasnya bikin tim, ikutin aja iklan, follow the ads gitu. Lalu ketahuan nomornya kan, ketahuan situsnya kan, situsnya kasih ke Kominfo untuk diblokir, nomornya kasih ke kepolisian untuk telusuri, dapetin orangnya, lalu diperluas. Lalu kalau misalnya udah dapat rekening, kasih ke PPATK, telusuri lagi, ini uang dari mana aja, mengalir kemana aja. Sebenarnya secara teknis ada 3 Avenger ini sudah lebih dari cukup untuk mengatasi judi online dengan sangat efektif. Dan hari ini terbukti rupanya kurang efektifnya karena ada tikus di dalam. Nah ini tikusnya udah mulai ketangkep, tapi mungkin diperiksa, dipastikan nggak ada tikus-tikus lain lagi gitu. Jadi dievaluasi ulang sistemnya, dilihat siapa aja yang punya akses, dilihat log dari aksesnya. Nah, log aksesnya kalau hilang, saya bertanya-tanya tuh, log aksesnya selama setahun siapa aja yang punya akses, apa yang dilakukan, siapa yang blokir, siapa, itu akan terbuka semua. Tapi kalau biasanya sindikat judi online yang mungkin Mas Alfons ketahui itu biasanya seperti apa sih mekanismenya? Kan kadang-kadang ada yang bilang bandarnya ini nggak di Indonesia, adanya di luar negeri dan lain sebagainya. Aliran dana bahkan uang-uang ini tidak hanya di Indonesia, mengalir juga ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sih? Apakah memang segitu sulitnya untuk memberantas sindikat judi online ini? Yang membuat kita terkejut adalah selama ini kita percaya bahwa ini dioperasikan dari luar negeri. Ternyata enggak. Ternyata ya ini yang dari dalam negeri juga yang tertangkap juga banyak juga. Gitu. Jadi ya ini yang perlu disadari, yang dihadapi memang sindikat. Jadi ini memang satu organized crime dan mereka resikonya rendah. Kalau ketangkep ya hanya berapa bulan berapa tahun dibandingkan dengan misalnya dia bisnis yang risiko tinggi, sindikat narkoba atau apa, bisa dihukum mati. Jadi banyak yang memilih hal seperti itu. Lebih cepat ya dapat keuntungannya. Lebih cepat dapat keuntungan dan mereka bergerak di negara-negara yang agak longgar ya. Mereka membolehkan judi malah. Kita ke Mas Dirjen. Mas, ini kan kita tahu bahwa masyarakat kita ini literasinya cukup rendah, apalagi untuk kalangan bawah. Nah, apa upaya dari Komdigi sendiri untuk meningkatkan literasi digital masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa mereka tergiur karena diiming-imingi keuntungan yang cukup tinggi, dan juga situs-situs ini juga biasa menyamarkan dirinya menjadi situs undian, investasi. Nah itu yang mungkin kurang disosialisasikan mungkin Mas. Termasuk juga ke influencer mungkin yang menjadi wadah promosi mereka. Ya, jadi yang pertama kalau bicara sistem apa yang paling efektif, sistemnya sudah canggih, mau canggih secanggih apapun, kalau orangnya nggak bersih ya pasti rusak-rusak juga begitu kan. Mobil Ferrari sehebat apapun, kalau yang nyetirnya mabuk ya tabrakan juga gitu kan. Nah jadi orangnya dulu harus ditarik keluar, dibersihkan. Kalaupun masih ada tikus lagi, ambil lagi tikusnya. Ibu Menteri bilang pokoknya babat tuntas, silahkan kepolisian datang, kita buka ruang seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan dan juga audit terhadap sistemnya. Yang kedua, masalah literasi betul sekali. Jadi yang pertama gini, teman-teman influencer harus tahu, karena banyak sekali ya kita temukan link terhadap judi online ini tertaut pada content creator, influencer, lembaga pendidikan, kadang-kadang ya lembaga investasi yang disebut nggak tahu, masa iya? Karena kan tidak mungkin kita pasang link
tapi tidak dites dulu kan. Nah, sekarang saya katakan bahwa teman-teman yang menerima kerjasama dari judi online itu adalah kejahatan dan bisa ditindak pidana. Ya, dalam 2 bulan ini saya bertugas, kurang lebih ada 3 influencer nih yang ditangkap oleh kepolisian karena menautkan profil judi online ya di profil mereka. Jadi harus sama-sama terliterasi nih para influencer. Kalau perlu bahkan sukarela mengedukasi masyarakat tentang bahayanya judi online, ya bukan menerima malahan, tapi sukarela mengedukasi masyarakat tentang judi online. Yang kedua literasi dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang kedua ya contohnya ini sekarang saya datang ya, untuk memberikan informasi kepada publik tentang bahaya judi online. Kita sudah cek, Mas Alphonse juga bisa mengkonfirmasi bahwa algoritma yang ditanamkan di sistem judi online itu sudah pasti tidak mungkin bikin Anda kaya, udah pasti bakal bikin miskin. Ya ditawari dulu di awal-awal, diiming-imingi uang balik yang cukup besar. Menang di awal gitu menang di awal, setelah itu ketagihan, ya masuk terus tuh. Terus diperas gitu kan, pada akhirnya karena mau uangnya balik, jadi main terus, berharap makin dalam berharap uangnya balik. Kalau uangnya nggak ada, masuk lagi nanti tuh ada pinjol untuk memberikan yang dana singkat begitu. Jadi ini sistemik sekali. Artinya masyarakat harus tahu. Sekarang saya yakin banyak yang menonton TV One ya, ratingnya kan tinggi kan di TV One ini kan. Jadi saya pastikan ini pasti banyak yang nonton. Masyarakat, Anda harus tahu bahwa judi online itu sudah pasti merugikan Anda. Tidak mungkin ada cerita untung ataupun kaya dari judi online. Udah, saya cek deh. Kalau ada cerita masyarakat yang kaya karena judi online, kasih tahu saya. Kasih tahu langsung ke Pak Dirjen nih. Langsung kasih tahu saya gitu. Karena tidak mungkin ada. Saya bisa jamin itu 1000% ya, Pak Alphonse ya. Ini penting sekali untuk diliterasi kepada publik. Media juga saya terima kasih kepada TV One yang terus-menerus ya mengangkat tentang judi online ini nanti kita juga akan tahu bagaimana tanggapan masyarakat. Karena tadi berbicara bahwa masyarakat menjadi korban dan masyarakat banyak terpedaya oleh situs-situs judi online ini karena banyak sekali modus yang dilancarkan. Kita akan tahu saat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan ke rekan kami yang sudah berada di lokasi Car Free Day untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat. Baik, masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan pantau dulu bagaimana komentar dari warga terkait judi online yang ada di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu juga kita mendengar informasi terkait dari pegawai atau staf dari Komdiji yang menjadi oknum juga untuk menjaga dari 1000 situs judi online. Kita akan pantau bersama rekan kami Haidar Faisal. Selamat pagi Faisal, ini nampaknya sudah ada bersama beberapa warga yang akan dimintai responnya seperti apa. Selamat pagi, silakan. Ya, pagi Kamarati, Malan dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa praktik judi online ini menjadi salah satu penyakit masyarakat yang hingga sampai saat ini masih marak sekali keberadaan di Indonesia. Tidak terbatasnya oleh wilayah dan juga mudahnya masyarakat mengakses praktik judi online ini membuat praktik judi online sangat sulit diberantas di Indonesia. Bahkan di tahun 2023, Kamarati dan juga Mala, kami mendapat informasi dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan bahwa terdapat setidaknya 4 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online dan 80%-nya menghabiskan uang 100.000 per hari untuk bermain judi online. Dan lalu bagaimana pendapat masyarakat? Saya akan tanyakan kepada masyarakat yang saat ini tengah berada di Car Free Day, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Oke, saya sudah ada bersama dengan Mas siapa? Mas Michael ya. Mas Michael. Iya. Bagaimana tanggapan Mas Michael soal masih maraknya keberadaan judi online di Indonesia, Mas? Sebenarnya kalau boleh bilang sih miris ya. Kan ini judi online marak waktu pandemi ya. Cuma setelah pandemi ternyata bukannya semakin meledak tapi semakin merajalela. Jadi kayak sayang aja uang yang harusnya bisa dipakai masyarakat tuh mungkin beli sembako, bayar apapun itu, malah larinya ke luar negeri, bukan ke Indonesia. Karena kan kita tahu banyak server judi online tuh kebanyakan di luar negeri ya, kayak China, Singapura, Kamboja, kayak gitu-gitu sih. Tadi kan saya menyampaikan bahwa tahun 2023 ada 4 juta masyarakat Indonesia bermain judi online dan 80%-nya ini setidaknya menghabiskan 100.000 per hari. Mengkhawatirkan nggak menurut Mas? Menurut saya sih mengkhawatirkan ya, karena kan awalnya mungkin seperti narkoba ya. Awalnya kan coba-coba dikit-dikit. Awal pasti dikasih mentang sama bandar, tapi lama-lama kalau lama-lamaan kalah. Aduh kok kalah, depo lagi. Nah, lama-lama kan duar ya, habis uang masyarakat kok kayak gitu. Oke, kemarin juga ada isu nih Mas, bahwa ada pegawai Kementerian Kominfo Digi yang melindungi 1000 situs judi online. Menurut Mas itu bagaimana?
Menurut saya sih itu kayak gimana ya, sebenarnya kan udah jadi rumor ya, kenapa sih judi online nggak bisa diberantas, padahal kan Indonesia kita tahu negara yang beragama, negara yang punya ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi kok ini nggak bisa diberantas. Nah, entah kan terbukti kan, ternyata ada internal yang bermain. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu, sebenarnya itu bisa aja diberantas, cuma tergantung apakah pemerintah itu mau atau enggak. Karena kan kalau kita tahu sebenarnya bisa aja, misalnya ditegasin kayak misal yang ketahuan melindungi, difotoin KTP-nya disebar atau apa gitu. Nah, cuma kalau kayak gini kan kita tahu, oh ternyata ada yang internal bermain kayak gitu bang. Terakhir, harapannya Mas mungkin? Harapan saya sih semoga judi online itu bisa diberantas di Indonesia ya. Tapi emang aku harus bilang emang susah ya judi online. Ya paling kalau misal kita nggak bisa 100% ya kita bisa comeback sih. Kan dulu Indonesia pernah di Jakarta ya, waktu zamannya Bang Ali Sadikin, pernah dibuat legal tuh judi, mungkin bisa dibuat kayak gitu. Atau kayak di Malaysia kan juga kayak Indonesia, ada Malaysia Muslim tapi ada kayak genting. Mungkin bisa judi kayak gitu tapi dibatasin gitulah. Gitu. Terima kasih Mas Michael atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi pendapat dari salah satu warga yang berada di sini dan memang mengatakan bahwa maraknya judi online ini masih mengkhawatirkan dan diharapkan pemerintah bisa serius untuk memberantas keberadaan dari judi online. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fasyal. Itu tadi Mas Alfons, Mas Dirjen, tanggapan dari masyarakat. Mungkin Mas Alfons dulu nih untuk melihat tanggapan masyarakat tadi. Ya, masyarakat mungkin masih menganggap bahwa judi online itu dikendalikan dari luar. Jadi ya Anda perlu sadari bahwa ini juga internet ini jadi the global village. Jadi dimanapun dia, selama Anda bisa akses, yaitu udah nggak ada poin lagi apakah itu di luar atau di dalam. Tapi yang jelas kalau uang-uang yang masuk ke masyarakat itu mengalir ke judi online, yaitu memang menjadi sesuatu yang tidak produktif dan merusak kehidupan masyarakat yang terjerat judi online ini. Oke, terakhir Mas Dirjen, langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh kementerian? Apakah juga nanti juga akan bekerja sama dengan platform-platform yang ada agar benar-benar membatasi ruang dari judi online ini sama sekali nggak ada begitu di Indonesia? Yang pertama saya lega, tadi kan masyarakatnya berarti tahu tentang judi online ya, jadi kalau gitu terliterasi nih masyarakatnya tadi. Saya takut tadi bertanya judi online apaan ya? Itu berarti kita nggak kerja. Gitu. Yang kedua, prioritas yang tetap penting adalah sekarang bersih-bersihnya gitu ya. Jadi kan kalau dilihat ya, dalam 3 bulan ini tuh kita bisa menurunkan potensi transaksi judi online yang 900 triliun tadi disebutkan itu menjadi hanya 200 triliun. Jadi data terbaru dari PPATK, kita sudah freeze tuh rekening-rekening yang ditengarai sebagai penampung uangnya judi online. Sekarang itu kita tinggal 200T gitu ya. Nah ini yang harus terus dibabat gitu ya, dan salah satunya harus dilakukan dengan orang-orang yang bersih. Jadi kami ingin bersih-bersih dulu nih, bersih-bersih memastikan bahwa orang-orang yang bertugas melakukan pekerjaan mulia ini tuh betul-betul tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada di luar ya. Yang ketiga, literasi kepada masyarakat, karena kan hilirnya selesai pasti hulunya juga akan mati kan. Jadi literasi kepada publik juga harus dilakukan dengan lebih maksimal. Dan yang keempat ya regulasi untuk platform gitu. Platform juga memang harus aktif ya melakukan monitoring terhadap semua hal yang berhubungan dengan judi online, sehingga akses publik kepada judi online itu dipersulit, bukan dibiarkan sama dengan akses kepada informasi yang lain. Saya yakin platform pasti bisa melakukan itu. Nah, kita pastikan nanti platform-platform yang ada di Indonesia itu comply ya dengan will kita untuk memerangi judi online. Karena ini kan will-nya Bapak Presiden Prabowo gitu dari awal untuk perangi judi online. Ibu Menteri pun sama gitu. Kami itu sudah menginstruksikan tidak boleh ada yang menghalangi aparat untuk melakukan tuntas gitu ya. Kalau berbicara mengenai judi online, kita jadi ingat lagunya Bang Roma Irama ya, judi. Sekarang mungkin dirubah jadi judol. Judol. Terima kasih banyak Mas Dirjen dan juga Mas Alfons sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.